Dua, ada pribadi. Yang satu adalah pembawa pesan, ya. Yang kedua, siapa isi pesan itu, ya. Kita tahu bahwa sebagai pembawa pesan dan pesan apa yang akan siapa yang akan kita sampaikan pesan itu, ini sangat penting kita menyadari, ya. Kita lihatlah bahwa seperti seseorang yang diberikan tugas pekerjaan apapun juga, contohnya lah kalau kita pergi ke bank BCA, nah, kita disambut oleh seorang security, ya kebanyakan kan. Nah, itu bagaimana perlakuan security itu kita lihatlah. Jadi syarat-syarat untuk seorang security aja, aduh luar biasa menurut saya, ya. Mungkin kita mengenal mereka nih. Security ini saya kenal nih, dulu nih tetangga saya nih orangnya wah kasar, nih orangnya kurang baik dan brengsek. Tapi pada saat dia menjadi security BCA, kita lihat beda sekali. Iya kan? Dia, pagi Ibu, selamat Pak Irwan. Dia bahkan hafal loh nama-nama orang. Saya agak kaget tiba-tiba nama saya disebut. Selamat pagi Pak Irwan, selamat datang di BCA. Bisa kami bantu? Apa urusan Bapak? Silakan. Ya, kata saya hebat, BCA hebat. Ya, Bank Sentral Allah itu. Ya, apalagi kita pembawa berita, bahwa yang kita bawa beritakan itu kita bekerja untuk kerajaan Allah yang maha mulia. Yang kita beritakan adalah raja di atas segala raja. Ya, bukan sekedar permata yang bernilai triliunan, tapi yang tidak ada nilainya itu ya, yang sangat berharga. Pesan itu. Oleh sebab itu, sebagai pembawa pesan, kita juga harus menempatkan diri kita pada apa sih syarat-syarat kita untuk menjadi sebuah pembawa pesan, ya. Nah, tadi dari bacaan kita dilihat ada Yesus anak-anaknya yang meminta pada Yesus bahwa anak-anaknya nanti ditempatkan di tempat yang terhormat lah dalam kerajaannya, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Dan Tuhan mengatakan, kamu tidak dapat meminum cawan yang harus aku minum. Cara cawan itu kan penderitaan, ya kan? Nah, untuk sampai ke tempat yang Yesus ada dan dia minta, nanti dia ada di sebelah kiri atau kanan, berarti dia pun harus meminum cawan itu. Ya kan? Untuk dapat ke tempat di mana Yesus ada, kita harus menempuh jalan-jalan yang sudah sedia tempuh. Nah, dikatakan, kalau kamu bisa mau duduk sebelah kiri kanan, atau kamu mau berada di tempat aku berada, kamu harus meminum cawan itu. Sebagaimana aku harus meminumnya. Nah, bicara penderitaan Yesus, siapa yang sanggup? Coba kita renungkan. Apa yang sudah Yesus lakukan selama hidupnya di dunia. Penyangkalan diri, pikul salib, diludahi, dicaci maki, disakiti. Ya, jangan, firman Tuhan begini, jangan minta macam-macam. Kasarnya kan seperti itu. Kamu mau di tempat aku berada, kamu mau ada. Sanggupkah engkau menjalani apa yang aku jalani? Singkatnya gitu. Jadi kalau kamu sangat mau di tempat aku, tapi kamu masih melakukan agenda-agendamu, kehendak-kehendakmu, dan kepentingan dirimu sendiri, ya istilahnya udahlah, jangan mimpi. Ya. Yang kedua, bahwa aku telah dibaptis. Ya. Kamu pun harus dibaptis. Baptis ditandakan pertobatan, ya kan? Pergantian disebut di sana. Bahwa pada saat itu kita telah mati bagi diri kita sendiri, dikubur dalam baptisan, dan kita lahir baru di dalam Kristus. Nah, sejauh mana kita telah lahir di dalam Kristus dan hidup kita Kristus di sana. Ini juga satu hal yang perlu kita renungkan sebagai pembawa berita. Jangankan membawa berita lah, kita sebagai orang-orang yang sudah lahir baru atau yang sudah bertobat dikatakanlah dan dibaptis, bahwa kita mati terhadap diri kita sendiri dan kita hidup bersama Kristus, sehingga hidup kita bukannya kita lagi, tapi Kristus Yesus yang ada dalam kita. Oleh sebab itu dikatakan bahwa kita sebagai pembawa berita, ya berita apa yang kita bawa? Yaitu Yesus yang ada di dalam kita. Sudahkah benar-benar kita mati terhadap diri kita sendiri dan Yesus yang hidup di dalam kita? Ini penting, saudara. Ya. Dan di dalam penjelasan tadi bahwa pemerintah di dunia memerintah dengan tangan besi dan kekerasan, ya, tetapi kamu bukan seperti itu. Barang siapa mau melayani, dia harus menjadi hamba dari semua orang.
Barang siapa yang mau, apa ayatnya tadi dikatakan, yang terkemuka hendaklah yang menjadi hambamu. Tidak, ya. Kemudian barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah yang menjadi pelayanmu. Jadi beda sekali antara hidup di dalam kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Dunia kita tahulah sudah rusak ya, jadi dikuasai oleh dosa. Jadi di sini orang-orang cenderung penguasa-penguasa itu dengan tangan besi dan kekerasan, bahkan manipulatif. Oleh sebab itu, tadi kita dibaptis, kita telah lahir baru sehingga hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus Yesus yang harus hidup di dalam kita. Istilahnya harus ada perubahan dan peralihan. Ya, memang nilai-nilai dunia kita tidak bisa lepas lah. Ya, kita masih hidup di dunia, pengaruh-pengaruh, tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan. Kita lihat makanya pada saat sistem-sistem dunia, cara-cara dunia masuk ke dalam gereja, masuk ke dalam pelayanan-pelayanan hancur, pelayanan rusak. Nah, untuk itulah kenapa kita ada kingdom di sini. Ya, dari awal saya ingatkan bahwa kingdom ini bagaimana kita merubah tradisi, menciptakan tradisi baru supaya orang bisa melihat kingdom yang sesungguhnya, bukan kingdom dunia, ya kan, tapi kingdom kerajaan Allah. Nah, oleh sebab itu kita sebagai pembawa berita, kita harus tahu dulu tadi status kita siapa, ya, bahwa kita membawa berita. Saya seringkali ilustrasikan pada saat kita bawa suatu hadiah atau kado, ya, ini saya ulang lagi, orang tidak tahu dalamnya itu apa. Iya kan, tahu emas permata atau cuma satu batu bata atau kayu atau apapun juga, atau bahkan barang yang sangat bernilai. Tapi kalau bungkus kotaknya saja sudah banyak kotoran, bau, dekil, ya terus terang orang akan nolak, ya kan. Saya Bu Indiana tadi, baru pujiannya bagus, saya kasih kado, kasih kado bungkusannya penuh dengan kotoran, bau. Ih, Pak Irwan kurang ajar nih. Ya kan, ngasih saya apa gitu kan. Nah, dia pasti nolak. Udah di sana, saya nggak mau. Padahal isinya permata, atau enggak, yang senilai harga 2 triliun yang kemarin dikasih oleh Kido. Ya, saya belikan permata, saya kasih Bu Indiana, tapi bungkusnya kotor. Dia udah tolak. Nah, sebagai pembawa pesan, kita jauh lebih penting karena kita adalah etalase. Kita adalah pembawa berita, kita adalah orang yang pertama kali yang menimbulkan kesan kepada seseorang. Oleh sebab itu tadi, untuk sebagai seorang satpam security aja kita perlu dipelengkapi bagaimana cara bicara, sopan santun, rendah hati, ya, menghargai, menghormati orang, apalagi kita sebagai pembawa pesan-pesan dari kerajaan Allah. Ya, betapa lagi lebih kita harus mendadan diri firman Tuhan, ya. Dan yang Tuhan bilang juga, ada ayat firman Tuhan mengatakan bahwa barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, bahwa hidupku bukannya aku lagi, aku telah mati, dan Yesus yang hidup di dalamku. Ya, jadi pentingnya kita mendandani diri, mengendalikan diri. Ya, saya banyak sekali belajar tentang hal ini, ya. Kalau saudara lihat kan saya juga bukan orang yang baik-baik amat gitu kan. Ya, preman juga dulu, ya kan, orangnya ya kasar, orangnya egois, mau menang sendiri. Tapi saya menyadari ini bahwa setelah kita menjadi lahir baru, kita tahu bahwa kita ini adalah saksi Tuhan, membawa cermin kemana-mana, ya. Kita sadar dirilah, ini hidupku bukannya tentang aku lagi, tapi hidupku tentang Yesus yang telah menebus aku. Dikatakan bahwa harga dosa kita sudah dibayar lunas, harganya lunas dibayar, ya. Oleh sebab itu kita berhutang dan kita harus memuliakan Dia. Nah, kesadaran seperti ini akan status kita tentang siapa pembawa berita itu sangat penting. Oleh sebab itu kita jangan sembarang. Pada saat kita melakukan hal-hal yang kurang baik dan tanda kutip kita masih kelihatan arogan, kita sombong, kita menjadi bungkus yang kurang baik, itu sama aja kita tidak menghargai berita yang kita bawa. Ya, kalau saudara tahu seseorang dititipin sesuatu, bawa berita ini sangat penting ya, urusannya sangat vital untuk negara. Waduh, orang itu hati-hati sekali membawa berita itu, membawa pesan itu. Dia akan jaga, dia akan rawat, dia akan. Nah, itulah intinya ya. Itu juga mengandung arti bahwa kita juga
mesti merawat semua itu sebagai bukti kita menghargai pesan yang kita bawa, ya. Jadi memang penyangkalan diri nggak mudah, tapi saya selalu tekankan ayat ini di dalam setiap kita berinteraksi atau ada di hadapan orang. Dulu saya mudah tersinggung ya, kasar dan mau menang sendiri, egois. Tapi bagaimana ayat penyangkalan diri ini sangat penting. Jadi pada saat saudara mengalami masa-masa sulit, khususnya menghadapi orang-orang yang sulit, saudara cenderung akan terpancing emosi saudara akan terpancing amarah saudara, pegang dada. Saya sering kali pegang dada, oh Tuhan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang ada di dalamku. Ini cara bagaimana kita bisa menyangkali diri. Bahwa saya, aduh Tuhan, ini hidupku bukannya aku lagi. Ini bukan tentang Irwan, ini bukan tentang Pak Raples, ini bukan tentang Pak Robert, tapi ini tentang Yesus. Nah itulah tanda bahwa kita menghargai pesan apa yang kita bawa. Ya, jadi jangan sampai saya salah berkata, saya salah bertindak, saya salah berbuat, sehingga pesan itu menjadi murahan. Ya kan? Kalau kitanya sembarangan, orang akan merendahkan pesan yang kita bawa. Oleh sebab itu sadar ke satu, bahwa kita sadar siapa kita pembawa pesan itu, kita harus syarat-syarat apa sih yang dibutuhkan untuk semua berita. Kita harus sopan, penuh hormat ke orang lain, rendah hati, ya kan? Lemah lembut. Wah, Pak Irwan nggak bisa. Saya itu bawaannya dari sono sudah begitu. Gitu. Kita orang daerah sini nggak bisa bersifat seperti itu lah. Ya. Tapi pada saat orang itu nanti ada sesuatu terjadi perkara apa-apa, dia diinterogasi polisi, nah kelihatan sifat aslinya. Saya seringkali menyaksikan, wow, saya nggak bisa, nggak tahu saya orang ini, nggak ada yang bisa ngerubah saya. Begitu ada kasus diinterogasi polisi, iya Pak, iya Pak, iya Pak, maafin ya Pak, saya salah gitu. Nah jadi bilang nggak bisa kan itu kesombongan sebenarnya ya. Tapi pada saat mengalami tekanan seperti itu, baru dia bisa ya. Jadi ya masalahnya bukan soal bisa nggak bisa, tapi mau atau tidak mau. Ya kita seberapa besar kita menghargai berita atau pesan yang kita bawa, sebesar itu pun kita rela berkorban untuk itu. Kita rela bagi mati bagi diri kita sendiri. Ya tadi dari segi pembawa pesan, ya kita harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar pesan itu jangan sampai tidak sampai, atau pesan itu yang kita beritakan justru malah menimbulkan kesan hidup yang tidak baik, ya, kesan yang tidak baik. Karena firman Tuhan dikatakan beritanya adalah kabar baik. Firman Tuhan mengatakan berbahagia orang yang membawa kabar baik, ya. Kita akan diberkati sebagai pembawa kabar baik. Jadi kabar baik ini jauh lebih penting dan jelas namanya saja kabar baik yang akan membawa kebaikan bagi orang. Jangan kita nodai oleh ego atau diri kita sendiri, ya. Yang kedua adalah pesan apa sih? Pesan siapa yang kita bawa? Ya, tadi dikatakan bahwa kita harus tahu pesan apa yang kita bawa dan siapa yang kita bawa. Ini pesan bukan main-main, ya. Ini pesan yang kita bawa adalah pesan yang seluruhnya menyangkut hakikat hidup kita, pribadi kita, karena Dia adalah Allah pencipta kita, Raja di atas segala raja. Dialah yang memelihara hidup kita, Dialah yang memberi kita napas, Dia memberi kita bahan untuk napas. Ya, jadi segala resources kehidupan ini sepenuhnya tergantung pada Dia. Kita tuh bukan apa-apa. Ya, oleh sebab itu saya seringkali juga berkata, Tuhan, siapakah aku ini? Aku hanya seonggok debu dan abu tanpa karunia napas Tuhan. Betul kan? Nah, kita ini hanya cuma sekilas saja kalau napas ini diberhentikan oleh yang sumbernya, ya kita cuma debu dan kita disingkirkan, dibuang.
dikubur, ya kan, nggak mau orang juga dekat-dekat dengan kita. Ya, oleh sebab itu kita harus sadar Dialah yang memberi kita kehidupan, Dia yang menyelenggarakan memberikan kita hidup. Sampai saat ini kita masih ada, kita berarti anugerah Dia. Kita ini bukan apa-apa. Ya, oleh sebab itu tadi dikatakan dalam sekolah pujian, sekolah minggu, bahwa dia harus makin bertambah dan aku semakin berkurang. Ya, jadi jangan lagi ada bahasa saya nggak suka, saya gini ya, saya gini ya. Kalau masih ada sayanya berarti Yesusnya belum hidup sepenuhnya dalam orang itu. Ya, jadi kalau kita benar-benar udah hidup di dalam Tuhan, kita sadar status kita, siapa yang kita beritakan, itu jauh lebih penting dan jauh lebih mulia. Pada saat firman Tuhan mengatakan bahwa kita meninggikan Dia, kita pun akan ditinggikan. Ya, jadi sebaliknya kalau kita meninggikan diri kita, maka kita akan direndahkan. Jadi dia harus makin bertambah-tambah, kita semakin berkurang. Saya juga menyadari yang kedua bahwa kalau kita mau menghormati, mencintai Tuhan, kita pun harus menghargai, mencintai semua ciptaan Tuhan. Saya sangat bangga sekali ada di negara-negara maju bagaimana dia menghargai lingkungan, ya kan, hutan, pohon-pohonan, pokoknya lingkungan begitu dirawat. Pencipta alam ya, lingkungan. Sampai badan seperti badan dunia seperti PBB pun ada badan yang mengurusin tentang lingkungan hidup, karena memang lingkungan hidup ini pemberian anugerah Tuhan yang harus dirawat dan harus dicintai, karena semua alam semesta dipercayakan kepada kita. Juga mungkin orang-orang pencinta hewan ya, luar biasa. Saya pernah saksikan di Australia ada ekor bebek saja tersesat di danau, itu dikirim pakai helikopter diselamatkan ya. Betapa orang-orang itu benar-benar luar biasa ya. Itulah orang-orang yang memiliki rohaninya, spiritualitasnya tinggi. Binatang aja mereka hargai demikian rupa. Dan firman Tuhan mengatakan, apalagi manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, jadi sekali lagi ya, cara yang kedua saya memandang bagaimana di samping status kita juga harus melihat orang lain, bahwa ada Yesus, ada Roh Allah, ada gambar dan rupa Allah di setiap pribadi, terlepas daripada kekurangan, kejelekan seseorang. Nah, ini juga salah satu tips cara bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain. Firman Tuhan, apa juga yang kamu ingin orang lain lakukan kepada engkau, lakukanlah. Ya, kalau kita memang tidak ada yang sempurna, saya yakin masalah ada yang suka tidak suka selalu ada, ya. Bahkan semakin banyak orang yang disukai, makin banyak juga orang yang tidak suka ke kita, gitu kan. Nah, itu pun kita harus sadar ya. Tapi satu hal tip yang kita perlu lakukan, bahwa kita firman Tuhan mengatakan, bagaimana engkau berkata bahwa engkau mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sedangkan sesamamu saja yang diciptakan menurut gambar rupa Allah tidak bisa kamu kasihi. Firman Tuhan katakan bohong. Oleh sebab itu, pada masalah inilah ya, Tuhan berkata bahwa hukum yang utama mengasihi Tuhan dengan segala kekuatan akal budi kita dan mengasihi manusia seperti diri kita sendiri adalah suatu hukum yang sama, dikatakan di sana. Jadi kalau kamu tidak bisa menghormati, saling menghargai satu dengan lain sebagai manusia, jangan kamu bicara kamu menghormati, menghargai saya. Nah, jadi bagaimana juga cara kita memandang orang lain, ya, kita tidak lagi memandang kelemahan dia, kejelekan dia, tapi marilah kita pandang itu ada Yesus, ada rupa Allah di dalam diri dia. Nah, jadi saudara, nanti timbulnya bukan lagi kebencian, kesebalan, tapi Tuhan, kalau saya berusaha gimana ya kalau lihat orang aneh-aneh tuh, aduh Tuhan ciptaanmu luar biasa nih. Ya, kalau saudara lihat mungkin ngelihat ikan atau binatang-binatang lain yang aneh-aneh ya, yang unik-unik, saudara kan senang, betul nggak? Ih, ternyata ada ya ikan begini lucu, seperti itu gitu kan. Aneh gitu. Nah, itu bagian dari keunikan ciptaan Tuhan, dan untuk itulah kita dipanggil untuk saling menjadi berkat. Jadi pembawa berita. Nah, oleh sebab itu tadi dari bacaan kita dikatakan kalau pemerintah bangsa-bangsa dunia memerintah kamu dengan tangan besi, ya, dengan kekerasan, tidaklah demikian di antara kamu. Ya, jadi kalau
Di dunia ini manipulatif semua. Untuk dapat kekuasaan, kita lihatlah saat pemilu, dia pakai money politik, dia pakai cara-cara yang kotor, bagaimana dia memperoleh kekuasaan itu. Iya kan? Oleh sebab itu, pada saat dia memerintah pun, pasti dengan cara-cara yang manipulatif. Mereka dengan kekerasan, mereka dengan intrik, mereka dengan politik, bagaimana. Tapi tidak demikian bagi kita warga kerajaan Allah, dikatakan ya. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar, di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi kalau kamu mau besar, bukan kamu menjadi bos. Di dalam kerajaan Allah, kalau kamu mau jadi besar, bukan menjadi kamu penguasa yang otoriter dan lain sebagainya, enggak. Ada statement yang mengatakan bahwa Anda berhak memimpin sejauh Anda mau melayani. Jadi kalau pemerintahan hamba di dalam Kristus itu, kalau mau jadi penguasa, pemimpin harus melayani. Nah, untuk melayani orang-orang, ya kita dikatakan kita berhak memimpin sejauh kita mau melayani. Kalau saudara tidak mau melayani, saudara tidak berhak memimpin. Ya, kita tahu kalau kita jadi pelayan di restoran saja, ada tamu yang menyenangkan, ada tamu yang menyebalkan, ada tamu yang mungkin berbuat apa. Tapi sebagai pelayan kita harus tetap menghormati, betul kan? Kita harus tetap menghormati. Terlepas orang itu jenisnya kayak gimana, bentuknya kayak gimana, sifatnya seperti mana, ya sebagai pelayan-pelayan dia tetap harus menghormati apapun perlakuan orang itu, ya. Jadi seperti itu. Jadi kita hanya berhak memimpin sejauh kita mau melayani. Ya, oleh sebab itu jiwa-jiwa yang sudah Tuhan kirimkan kita temui baik dalam satu tim, satu grup atau dimanapun juga berada, ya itulah jiwa-jiwa yang Tuhan kirim kepada kita untuk kita pimpin. Dan kita untuk dapat memimpin mereka kita harus mau melayani mereka. Terus yang kedua, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah menjadi hambamu. Nah, kalau kita menjadi orang yang terkemuka di dunia kan ya dengan kekerasan, manipulatif, dengan macam-macam intrik, tapi di dalam kerajaan Allah kalau mau jadi terkemuka hendaklah kita menjadi hamba satu dengan yang lain. Jadi penghormatan di dalam kerajaan Allah kita dapat dengan cara kita menghamba. Para pres pernah katakan bahwa sebagai hamba kita hanya melakukan tugas-tugas dari tuannya, dari para pres. Dan hamba itu adalah dikatakan dulos. Dulos itu budak yang sudah tidak ada harganya. Mau dimatiin sama tuannya, mau dibuang ke laut, mau diikat, mau digantung, terserah tuannya. Ya kan? Jadi kita sudah tidak ada harganya lagi. Nah, dalam pengertian ini, saya juga berusaha ya sebagai kita mau belajar lah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Pada saat saya direndahkan orang, saya dihina orang, ya udahlah. Katanya sebagai hamba Tuhan Pak Irwan dulu saya pernah dikasih tahu sebagai hamba Tuhan Pak Irwan siap-siap aja jadi keset. Apapun yang Bapak lakukan ntar jadi kayak seperti di akuarium, serba salah dia. Kegemukan, nggak punya iman katanya, iya kan? Kurus, kurang makan katanya kan. Jadi serba salah gitu sebagai hamba Tuhan. Bahkan kita seringkali menjadi buangan limpahan dari kejelekan-kejelekan orang. Kita harus tampung itu sebagai keset, sebagai yang diinjak-injak. Nah, saya bilang ya saya siap Tuhan karena semua ini bukan tentang aku, ya kan? Semua ini tentang Engkau. Ya, kalau tentang aku berarti yang hidup masih aku, bukannya Yesus yang hidup. Tapi sebagai Tuhan sudah diperlakukan seperti apapun dengan orang lain, belajar rendah hati. Ya, sebab saya bilang kemarin pernah mengumpamakan bahwa barang yang bernilai diperlakukan apapun juga tetap bernilai. Amin. Uang 100.000 dikucak-kucak atau emas yang logam 1 on diinjak-injak, dilemparin ke air comberan, apapun juga dia tetap harganya tidak berkurang. Ya, perlakuan apapun juga saya bilangkan kemarin, orang terhadap kita tidak akan merubah nilai kita. Tapi pada saat kitanya yang memperlakukan orang tidak baik, nilai kita langsung jatuh. Ya, oleh sebab itu perlakuan apapun tidak lihat Tuhan Yesus contoh di dalam Filipi dikatakan dia telah mengosongkan diri dan merendahkan diri demikian rupa sehingga dia ditinggikan demikian rupa oleh Bapa
dan diberi nama di atas segala nama. Nah, jadi firman Tuhan mengatakan barang siapa mau ditinggikan dia harus merendahkan diri. Barang siapa dia harus akan meninggikan diri, dia akan direndahkan. Jadi kadang-kadang kita harus ngawasi ajaran kita dan awasi diri kita sendiri, terutama sikap tingkah laku kita di depan orang banyak, sebab semua itu akan mempengaruhi integritas kita sendiri. Ya, pada saudara dipandang orang-orang yang rendah hati, saudara baik, saudara sabar, orang akan respect kepada kita. Ya, tapi kalau kitanya masih menempatkan bahwa kita ada di atas orang tersebut, memandang orang itu lebih rendah, dikatakan air mengalir ke bawah. Nggak ada air kecuali air mancur yang dipompa sama bensin sama pompa, ya kan? Jadi kalau kita mau dapat respect sama orang, berusaha menempatkan diri kita jauh di bawah orang tersebut. Dan nanti perhatian, kehormatan akan mengalir ke kita. Ya, jadi firman Tuhan mengajar kita hari ini, ya, bahwa jadilah hamba satu dengan yang lain. Ya, jadi kalau saudara mau ditinggikan, serendah-rendahnya merendahkan diri. Saya punya satu kesaksian, saya ada grup WA di mantan alumni SMP, ya. Saya orang yang termasuk paling banyak dibully karena saya orangnya suka bercanda. Tapi saya tidak pernah marah. Kalau yang lain-lain tuh yang khususnya yang merasa dirinya orang hebat, orang kaya, disinggung sedikit aja langsung keluar. Emang lu siapa? Nggak tahu gua siapa. Ya, ciri-ciri orang sombong itu kadang-kadang lupa dirinya siapa. Ya kan? Lu nggak tahu gua siapa. Jadi sering lab. Nah, tapi sesuatu yang luar biasa setelah bertahun-tahun kami ada di grup tersebut, baru kemarin saya sadar mereka tiba-tiba bicara tentang saya. Jadi mereka sedang mungkin menilai satu dengan yang lain yang ada di grup tersebut. Dia bilang, gue bangga loh sama si Irwan. Kenapa? Itu orang rendah hati sekali. Gitu. Dikatain apa saja, nggak pernah marah. Dia direndahkan seperti apapun, nggak pernah marah. Dia tetap tertawa, dia tetap tersenyum, dia tetap menyambut dengan baik. Kita patut tiru. Itulah ciri kerendahan hati yang sesungguhnya. Dia bilang, waduh, saya merasa tersanjung, tapi jangan sombong ya Tuhan. Jadi ya itulah saudara. Jadi bagaimana kerendahan hati akan mendatangkan selalu pujian, tapi kesombongan, ketinggian hati akan membawa kepada cemooh dan perendahan. Oleh sebab itu firman Tuhan sangat benar sekali. Barang siapa mau merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Barang siapa mau meninggikan diri, dia akan direndahkan. Ya, oleh sebab itu jadilah pembawa-pembawa pesan yang baik, karena kita tahu bahwa status kita apa. Kita hanya pembawa pesan, ya, dan pesan yang sangat penting. Kedua adalah pesan apa yang kita bawa juga kita harus sadar. Jangan sampai kita menodai pesan yang kita bawa itu, karena ini yang maha besar dan maha mulia. Nah, demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini kami belajar kembali atas pimpinan urapan pertolongan Roh Kudus-Mu, bahwa kami untuk menuntaskan tugas membawa berita kabar baik kepada sesama kami. Jangan sampai diri kami sendiri menjadi penghalang untuk tugas tersebut, Tuhan. Ajar kami untuk kami belajar, memperlengkapi diri kita, kami melaksanakan penyangkalan diri dan pikul salib melalui jalan-jalan yang sudah Kau tempuh, untuk kami boleh mencapai apa yang menjadi kehendak dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahwa bila kami mau ingin berada bersama Engkau, maka kami pun wajib untuk menempuh jalan yang telah Kau tempuh, supaya kami tetap bertemu dengan Engkau. Yang kedua adalah Bapa, kami harus menghargai bahwa Engkau adalah begitu agung, begitu besar, begitu mulia. Engkaulah yang menciptakan kehidupan semua yang ada di muka bumi. Bahkan Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memelihara, Engkau yang menyelenggarakan kehidupan di dunia ini. Oleh sebab itu kami harus menaruh hormat sepenuhnya, pengaguan kepada Engkau, bahwa Engkaulah yang maha besar yang kami beritakan. Ya Bapa, seberapa besar kami melaksanakan tugas kami terhadap Engkau, sebesar itu pun penghargaan kami terhadap karya-Mu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Roh Kudus ingatkan kami kembali untuk kami hidup senantiasa. Firman Tuhan mengatakan bahwa barang siapa mengikut Aku, kau harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Ajarkan kami Tuhan untuk melakukan itu, agar berita firman yang kami bawa, amanat yang kami bawa, benar-benar akan dihormati dan akan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, mengurapi kami semua, ikat dengan tali kasih-Mu, berikan kami roh kerendahan hati,
untuk kami senantiasa boleh meninggikan nama-Mu. Dan akhirnya kami juga akan Engkau tinggikan. Terima kasih Bapa, dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.